Kata-kata master, dua hal yang harus tidak boleh ditunda, berbakti pada orang tua dan berbuat kebajikan. Nah, ladang yang disediakan tentu Seci adalah luar biasa, ladang yang besar dan siap kita tanami dengan kebajikan kita. Karena tadi kan, begitu kita lakukan itu, ya dikatakan malapetaka sudah bisa terhindar. Tentu kita motivasinya bukan cuma itu, tapi saya katakan tadi, dasar saya ingin memang kenapa enggak kalau bisa meringankan atau bahkan menghilangkan penderitaan orang yang kebetulan mengeluh pada saya. Di usianya yang ke-70 tahun, Dr. Budiarto Kusuma tetap menunjukkan semangat yang luar biasa saat melayani sesama melalui misi kemanusiaan Seci. Pertemuannya dengan Seci berawal ketika salah seorang rekan kerja mengajaknya untuk terlibat sebagai tim medis dalam kegiatan bakti sosial kesehatan di Jakarta. Dari sanalah, Dr. Budiarto menemukan keselarasan antara prinsip hidupnya dengan nilai-nilai kebaikan yang diusung oleh Seci. Saya Budiarto Kusuma, lahir Oktober 55. Jadi tahun ini menjelang 70 tahun. Saat saya usia 3 tahun mungkin, sakit, dibawa nenek ke dokter, waktu itu orang Ambon. Saya merasa beliau itu seperti, ya layaknya kita awam ya melihat dokter seperti malaikat. Bahkan Master Cheng Yen bilang kan dokter itu bodhisatwa katanya, bodhisatwa hidup. Dan saya setuju dengan pandangan itu, karena begitu disuntik, sembuhlah saya. Jadi sejak itulah saya bercita-cita, wah keren juga nih bisa bantu orang mengatasi deritanya seperti yang saya alami gitu. Diperkuat dengan pengalaman bahwa adik saya persis di bawah saya. Beliau ini kena diare dan pada saat itu diare tidak seperti saat ini, tidak ada oralit. Malam-malam saya ingat banget adik saya jadi kejang, dibawa ke dokter pun kejang, step ya kata orang sekarang, panas tinggi. Dan saya nggak ingat persis tapi adik saya meninggal. Ada sakitnya apa? Muntah darah, muntah atau batuk? Berapa banyak? Apa yang terjadi dalam stres pikiran tadi, mindset, itu menentukan. Tapi kalau dia yakin obat ini tepat dan dia bisa mengikuti kaidah hidup sehat tadi, pola makan yang dia ikuti, tentu penyembuhan itu akan lebih cepat dan lebih sesuai lah ketepatan obat dengan diagnosis penyakit. Karena saya melihat kenapa seseorang itu sakit, pasti nggak salah dari perilaku hidup sehatnya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Lalu kalau kita hanya berikan obat, ya saya kira hanya menyentuh di permukaan ya. Barangkali setelah minum obat dia mereda ataupun mungkin hilang gejala sakitnya. Namun obat itu kan limited. Apakah cuma 5 hari atau seminggu atau 1 bulan? Nanti akan kambuh lagi selama beliau ini tidak merubah lifestyle-nya. Jadi saya ingin mereka ini memahami kenapa bisa sakit? Karena lifestyle dia yang salah. Oh, berdenging, bukan sakit. Oh, itu sangat penting. Karena dengan saya menyemangati pasien, sebetulnya saya juga menyemangati diri saya. Sejak saya bergelut di bidang sosial ini, saya belajar kepada teman-teman yang punya ilmu Qigong, saya ikuti, dan lalu saya terapkan kepada pasien yang dimana konsul dengan saya, dan rata-rata pasien mengatakan memperoleh manfaat. Jadi saya bergembira, diberi kesempatan, tentu wadah Seci adalah wadah yang tidak salah pilih, wadah yang tepat, karena kita akan tak terhingga bisa melakukan hal-hal baik tadi, bukan hanya buat orang yang kita tolong, tapi ya lebih kepada kita menolong diri kita sendiri. Ya, waktu itu kan diskusi, lalu timbullah ide untuk baksos lansia, baksos manula. Yang mana kita sepakat sekali,
Si manula ini kita obati 1 bulan, kemudian kita monitor berturut-turut selama 3 bulan ke depan. Dan bicara ini kebetulan di SMA 43 Minangkabau di bulan Agustus, September, Oktober, saya menemukan satu kasus Ibu Fitri, 50 tahun dengan stroke, hemiplegi kanan, lumpuh tangan kanan, kaki kanan, badannya gemuk sekali, over obesitas, ada darah tinggi, ada kencing manis, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, semuanya tinggi. Namun bersyukur beliau mau mengikuti apa yang saya sarankan, karena sekali lagi obat adalah nomor 4. Tapi bagaimana mengendalikan pikiran, berpikir positif bahwa sehat adalah pasti bisa selama kita mau berusaha. Dan saya gembira, Agustus dia datang dengan kursi roda, didorong kakaknya. September didorong kakaknya dengan kursi roda. Tapi Oktober, tanggal 6 saya ingat persis, hari Minggu, beliau datang dengan tongkat U yang katanya Seci yang memberikan juga. Terima kasih Seci sudah memperhatikan kebutuhan beliau ini, karena beliau memang dari kalangan tadi dikatakan menengah bawah, bukan cuma menengah, memang bawah. Untuk beli tongkat pun beliau tidak bisa, tidak ada uang. Dan relawan Seci bergotong royong, inilah hebatnya Seci. Jadi kalau menolong sampai ujung, sampai akhir. Tidak hanya melayani di wilayah perkotaan, Dr. Budiarto juga aktif terlibat dalam kegiatan bakti sosial kesehatan di daerah bencana. Ia meyakini bahwa membantu korban bencana adalah bagian dari tanggung jawab kemanusiaan. Ya itu yang menarik sih lebih kepada kita pribadi ya. Artinya kan daerah bencana dengan daerah bukan bencana jelas tantangannya berbeda untuk kita sebagai relawan yang datang. Cuma di sana kembali lagi kan kita sudah menyadari betapa kita masuk ke tempat yang sangat amat katakan minim lah segala-galanya. Tentu kita nomor 1 harus siap mental, artinya kita sendiri memahami. Kita datang untuk melayani orang, ya sudahlah. Artinya itu pun dengan relawan yang non medis itu kita sudah diberikan arahan dan diingatkan. Artinya begini, pada saat kita menuju ke lokasi itu kira-kira sore ya atau sekitar 5-6 jam 5 jam 6. Dan kita akan melewati daerah yang berlumpur. Artinya ini kemungkinan terjadi mobil mogok dan sebagainya. Lalu kami sudah diwanti-wanti, yuk bawa bekal. Jadi kami tuh kena betulan sedikit bencana kalau mau dibilang, karena melalui daerah berlumpur, bayangkan jadi mobil sampai berputar slip, sampai Sesiung Atiam, kalau ada yang kenal, beliau itu senior banget di relawan non medis, turun, dorong mobil. Di waktu kesempatan lain di Pulau Seribu kita kena badai, kita naik boat bakti sosial di pulau harimau apa waktu Harapan kali. Kemudian waktu mau pulang kita sudah di dermaga, badai datang, habis basah semuanya dan kita nggak bisa jalan, boat kita nggak mungkin berangkat. Tapi Sesiung Atiam bilang karena kita berbuat kebaikan pasti alam atau Tuhan akan berikan jalan keluar dan benar. Nggak lama itu reda, tapi kami basah kuyup. Karena mau neduh di mana? Badai nyemprot dari sana sini, angin membawa air hujan. Tapi nggak masalah, yang penting kita selamat balik ke Jakarta. Yang goreng-goreng tidak suka, manis-manis yang manis kurang suka. Saya kira kalau menolong pasien pada dasarnya nggak berbeda jauh. Apalagi mereka di daerah bencana, kalau kita minta mereka hidup sehat, sudah dapat yang dimakan pun sudah bersyukur. Ya, jadi disitulah kita ya lebih meng-highlight bagaimana mereka bangkit, bersemangat bahwa derita ini pasti ada akhirnya, badai pasti berlalu. Yang penting growth mindset tadi, mindset untuk berpikir positif selalu ada. Tadi pagi dia berak. Jadi kalau kita sedang melakukan sesuatu yang sifatnya berbuat kebaikan, ya kita tentu berpikir barangkali kalau kita segera akan dipanggil Yang Maha Kuasa, inilah yang terbaik yang bisa kita lakukan. Ya, latihan ya. Sekarang lebih enteng kan?
Kalau saya pribadi, harus saya akui jujur, kalau marah ya marah, ya kan. Kalau kesel ya kesel, itu biasa. Namun, sejak, yaitu entah tepatnya kapan, tentu setelah interaksi dengan mentor-mentor di SECI, dan entahlah dari mana lagi masukan karena saya juga nggak ingatin, bersyukur saya merasa di diri saya pribadi. Yang namanya kesabaran itu menjadi lebih, keluar dengan sendirinya. Yang obat pilek, ini 3x1 yang... Barangkali kalau ditanyakan apa sasaran ataupun keinginan saya menjelang hari akhir saya harus menghadap Yang Kuasa. Saya kira itu. Seberapa banyak sih saya bisa ajak orang-orang ini ke depan, selalu ada jalan untuk kita mencapai titik itu, titik kesempurnaan. Karena sesungguhnya lah manakala kita bisa melepas derita, itulah kebahagiaan sejati.